Mekah, kota yang tak pernah tidur, selalu dipenuhi langkah kaki jutaan manusia yang datang dari penjuru dunia. Di antara gema adzan, hiruk-pikuk pedagang, lantunan doa para peziarah, dan cahaya lampu yang menerangi setiap sudut, sebuah bisik-bisik mulai terdengar. Awalnya samar, hanya percakapan ringan di antara jamaah yang beristirahat di pelataran masjid. Namun, semakin hari, desas-desus itu berubah menjadi topik hangat yang merambat cepat dari mulut ke mulut, dari gang sempit hingga halaman luas Masjidil Haram. Orang-orang membicarakan tentang kemunculan seorang lelaki yang tidak biasa. Sosoknya tidak dikenal secara luas, namun kehadirannya menimbulkan rasa ingin tahu mendalam. Ada yang berkata ia berasal dari keluarga sederhana, ada pula yang bersumpah pernah melihatnya berjalan di sekitar Ka'bah dengan langkah penuh ketenangan. Tatapannya diyakini menyiratkan kedalaman, seolah mampu menembus hati siapapun yang berjumpa dengannya. Di warung kopi kecil dekat Jabal Omar, beberapa penduduk lokal duduk berkeliling, berbicara dengan nada penuh rahasia. "Kau tahu?" tanya seorang pria tua sambil menunduk. Orang itu dikatakan memiliki nama persis seperti yang disebutkan dalam hadis. Temannya menimpali, "Apakah mungkin? Bukankah selama ini banyak orang mengaku Imam Mahdi, tetapi semuanya terbukti keliru?" Mereka tertawa kecil, meski sorot mata keduanya menunjukkan kebimbangan bercampur harapan. Di Madinah, cerita serupa juga merebak. Para peziarah yang baru pulang dari Raudah bercerita bahwa mereka mendengar khotbah singkat dari seseorang yang kata-katanya mengguncang hati. Meski ia berbicara tanpa pengeras suara, kalimatnya menembus ribuan jiwa yang hadir. "Kalau benar itu dia," kata seorang pemuda asal Mesir kepada kawannya, "maka kita sedang menyaksikan sejarah yang dijanjikan Rasulullah." Sementara itu, media sosial menjadi ladang subur penyebaran isu. Rekaman video berdurasi singkat memperlihatkan seorang lelaki dengan wajah bercahaya, sederhana dalam berpakaian, berbicara dengan penuh kelembutan. Komentar membanjir, ada yang meyakini ia adalah sosok yang ditunggu, ada pula yang mencibir, menyebutnya hanya tipuan orang-orang yang ingin menciptakan kegaduhan. Bagi sebagian kalangan, kabar itu menghadirkan getaran luar biasa. Mereka teringat hadis Nabi yang menyebutkan bahwa Imam Mahdi akan muncul dari keturunan Fatimah, cucu Rasulullah, dan membawa keadilan setelah dunia dipenuhi kezaliman. Situasi global yang penuh konflik, ketidakadilan merajalela, peperangan di banyak negeri muslim, seakan menjadi panggung bagi terwujudnya nubuat itu. Namun, ada juga kelompok yang memilih berhati-hati. "Jangan tergesa-gesa," kata seorang ulama di sebuah majelis ilmu di Masjid Nabawi. "Kita telah melihat begitu banyak klaim palsu sepanjang sejarah. Jangan biarkan kerinduan membuat kita buta pada kenyataan." Meski demikian, ia pun tidak menampik bahwa tanda-tanda zaman semakin nyata. Kata-katanya justru membuat jamaah semakin gelisah, sekaligus semakin haus akan kebenaran. Malam-malam di Mekah kini penuh diskusi. Di antara tenda jamaah haji, obrolan tak pernah berhenti. Ada yang menyampaikan kabar dari kawan dekatnya yang bersumpah telah melihat lelaki itu sholat dengan khusyuk, menangis terseduh-seduh di hadapan Ka'bah. Ada yang mengatakan ia sering memberi sedekah tanpa ingin dikenal. Cerita berkembang liar, sebagian benar, sebagian dibumbui imajinasi. Di jalanan sempit sekitar pasar tradisional, penjual kurma ikut membicarakan fenomena tersebut. Seorang pedagang asal Suriah menuturkan, jika benar ia yang dimaksud, maka dunia akan segera berubah. Keadilan akan tegak, kezaliman akan runtuh. Seorang pembeli asal India menjawab dengan suara bergetar, "Kita harus mempersiapkan diri, sebab saat itu tiba, umat yang lalai akan menyesal." Rasa penasaran melanda semua kalangan. Dari kalangan awam hingga akademisi, dari pedagang sederhana hingga pejabat tinggi, semua membicarakan hal yang sama. Meski dengan sudut pandang berbeda, satu hal jelas, rumor ini telah menyatukan berbagai lapisan masyarakat dalam suasana penuh tanda tanya. Seorang penulis dari Turki menuliskan catatan harian selama berada di Mekah, "Aku melihat manusia gelisah, menunggu sesuatu yang belum jelas. Mereka bagaikan orang yang menanti fajar setelah malam panjang." Entah benar entah tidak, kabar itu telah menyalakan api harapan dalam dada jutaan orang. Sementara di pelosok lain, ada yang memandangnya sebagai fitnah besar. "Inilah ujian," kata seorang syekh tua kepada murid-muridnya. "Jika kita salah mengambil sikap, bisa jadi kita terseret arus kebohongan. Pegang teguh Al-Quran dan Sunnah, karena hanya dengan itu kita selamat." Tetapi, semakin larangan diucapkan, semakin deras pula rasa ingin tahu berkembang. Orang-orang mendatangi Mekah bukan hanya untuk beribadah, melainkan juga untuk memastikan kebenaran kabar tersebut. Pemandangan aneh pun terjadi, para peziarah mencari sosok misterius itu seolah ia harta karun yang terpendam.
Atmosfer spiritual bercampur dengan ketegangan. Hati manusia terombang-ambing antara keyakinan, keraguan, dan rasa penasaran. Desas-desus itu ibarat angin gurun, tak terlihat, namun dirasakan di setiap hembusan. Ia menembus rumah-rumah, masjid, pasar, hingga hati setiap orang yang menanti kabar akhir zaman. Dan di balik semua percakapan itu, pertanyaan besar terus menggema. Apakah benar lelaki itu adalah Imam Mahdi yang dijanjikan, ataukah hanya sekadar manusia biasa yang terperangkap dalam harapan jutaan umat? Jawabannya belum jelas. Tetapi satu hal pasti, desas-desus dari Tanah Suci kini telah menjadi api kecil yang berpotensi menjalar menjadi kobaran besar, mengubah arah pandangan dunia Islam untuk selamanya. Langit gurun malam itu terlihat berbeda. Bintang-bintang berkelip lebih terang dari biasanya, seakan menatap bumi dengan tatapan penuh makna. Di sekitar Masjidil Haram, para jamaah menyadari ada sesuatu yang menggetarkan. Suasana hening setelah sholat Isya mendadak dipenuhi bisikan-bisikan lirih. Mereka membicarakan kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Di antara kisah yang tersebar, ada yang menyebut seorang lelaki asing terlihat mampu menenangkan kerumunan hanya dengan kalimat singkat. Tanpa pengeras suara, suaranya terdengar jelas, bagai hembusan angin lembut yang menembus dada setiap pendengar. Tidak ada orasi panjang, namun makna ucapannya menusuk relung jiwa. Beberapa saksi mata mengaku merasakan getaran halus merambat di sekujur tubuh, seolah hati mereka dibersihkan dari karat dunia. Beberapa hari kemudian, seorang ulama dari Yaman menceritakan pengalaman pribadinya. Ia sedang berdoa di pelataran Ka'bah ketika tiba-tiba muncul aroma wangi yang tidak biasa. Bau itu menyerupai kasturi murni, begitu kuat hingga banyak orang menoleh mencari sumbernya. Anehnya, wangi itu muncul dari tempat lelaki misterius tersebut duduk bersila sambil melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara bergetar. Ulama itu menegaskan bahwa dirinya tak pernah merasakan ketenangan serupa sebelumnya. Di Madinah, cerita lain beredar. Seorang imam masjid melaporkan bahwa saat pria itu ikut sholat berjamaah, saf terasa begitu rapat, tidak ada celah sedikit pun, meskipun jamaahnya berasal dari berbagai bangsa dengan kebiasaan berbeda. Lebih mengejutkan lagi, setelah salam terakhir, banyak yang menangis tanpa sebab jelas, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menembus kalbu. Fenomena langit juga ikut menjadi perbincangan. Seorang astronom muda asal Mesir melihat pola bintang yang jarang muncul di atas tanah Hijaz. Menurutnya, konstelasi itu menyerupai formasi bulan sabit menghadap bumi. Ia menulis di catatannya, fenomena ini tidak mungkin kebetulan, seakan langit pun ikut memberikan tanda. Catatan itu menyebar luas, menambah kehebohan yang sudah lebih dulu membakar hati masyarakat. Di kota-kota kecil sekitar Riyadh, petani-petani sederhana bercerita tentang mimpi yang sama. Mereka melihat sosok berjubah putih menuntun kuda hitam melintasi padang pasir. Saat ditanya siapa dia, sosok itu menjawab dengan suara lembut, "Aku datang membawa keadilan." Ketika mereka bangun, keringat dingin membasahi tubuh, namun perasaan damai menyelimuti hati. Mimpi serupa muncul di berbagai tempat, seolah alam bawah sadar manusia kolektif sedang dipersiapkan menghadapi sesuatu yang besar. Sementara itu, ulama-ulama besar mengadakan diskusi panjang. Ada yang menegaskan bahwa tanda-tanda ini sesuai dengan nubuat, namun ada juga yang menolak mentah-mentah. "Jangan sampai umat tergesa-gesa," ujar seorang syekh sepuh dari Mekah. "Kita harus berhati-hati, karena fitnah akhir zaman lebih halus daripada jaring laba-laba." Meski demikian, ia tak bisa menutupi bahwa banyak ciri yang disebut hadis mulai tampak jelas. Perdebatan semakin panas ketika rekaman video muncul di internet. Terlihat seorang lelaki duduk di bawah pohon kurma, dikerumuni orang banyak. Ia hanya membaca doa singkat, namun sebagian besar pendengar roboh meneteskan air mata. Video itu ditonton jutaan kali dalam waktu singkat. Komentar mengalir deras, sebagian menegaskan bahwa inilah saat yang dijanjikan, sebagian lain mencibir dan menuduhnya rekayasa. Tak hanya itu, kabar keanehan lain juga menyebar. Ada seorang prajurit yang bersaksi bahwa ketika pria tersebut lewat, burung-burung yang sedang berterbangan tiba-tiba turun dan mengitari kepalanya, lalu terbang melingkar seperti membuat formasi pelindung. Prajurit itu mengaku belum pernah melihat hal serupa sepanjang hidupnya. Di tempat lain, seorang pengembara dari Afrika Timur bercerita bahwa ia mendengar lantunan doa lelaki itu tanpa melihat bibirnya bergerak. Menurutnya, suara itu hadir langsung di dalam hati, seperti bisikan yang tidak melalui telinga. Kesaksian ini membuat bulu kuduk banyak orang berdiri. Di sisi lain, para skeptis tetap lantang menyuarakan keraguan. Mereka berargumen bahwa fenomena yang diceritakan hanyalah halusinasi massal, diperbesar oleh ketakutan dan harapan umat. Namun, semakin mereka membantah,
Semakin deras pula kisah-kisah baru bermunculan, seakan tidak terbendung. Rakyat biasa pun mulai bertanya-tanya, apakah peristiwa ini adalah awal dari perubahan besar? Sebagian memutuskan meninggalkan segala urusan duniawi untuk fokus beribadah, mengira waktu akhir semakin dekat. Sementara yang lain merasa tertekan, takut tertipu, khawatir terseret arus kebohongan. Namun, satu hal yang tak terbantahkan, tanda-tanda ini telah mengguncang fondasi batin umat. Harapan bercampur kecemasan, keyakinan bertemu keraguan, iman bergesekan dengan logika. Semua orang menanti kepastian, menanti jawaban, menanti saat ketika kebenaran akan tampak jelas sebagai matahari terbit di ufuk timur. Malam demi malam, desas-desus itu kian menggema. Suara doa jamaah di Masjidil Haram terdengar lebih pilu, lebih dalam, lebih penuh harap. Seakan setiap lidah memohon agar Allah segera menyingkap tabir, memperlihatkan apakah lelaki itu benar pembawa cahaya keadilan atau hanya bayangan semu di tengah kegelapan dunia. Siluet seorang lelaki asing mulai sering terlihat di sekitar Ka'bah. Tubuhnya tegap, sorot matanya teduh, langkahnya penuh wibawa namun sederhana. Tidak ada kemewahan dalam penampilannya, hanya kain putih bersih menutupi tubuhnya dan sorban hijau kusam melingkar di kepalanya. Kendati berpakaian layaknya peziarah lain, auranya berbeda. Orang-orang yang berpapasan seakan merasakan ketenangan mendalam, seperti air sejuk yang menyingkirkan dahaga panjang. Seorang pedagang tua yang menjual kurma di pinggir jalan mengaku pernah menatap sosok itu secara langsung. Tatapannya menembus hati, katanya. Aku merasa seluruh beban hidupku sirna dalam sekejap, seakan ia memahami segala luka tanpa aku menceritakan apapun. Pedagang itu menangis lama setelah kejadian tersebut, menyebutnya sebagai pertemuan yang mengubah arah hidupnya. Di pelataran Masjidil Haram, jamaah mendengar lantunan ayat dari bibir lelaki itu. Suaranya tidak keras, tetapi mampu menembus keramaian. Setiap kata mengalir seperti sungai jernih, menyusup ke hati yang haus kebenaran. Orang-orang berhenti, duduk di sekelilingnya, seolah tertarik oleh magnet tak kasat mata. Bahkan burung merpati yang biasa berterbangan di sekitar masjid tampak mendekat, hinggap di kubah dan pagar, seakan ikut mendengarkan. Beberapa ulama muda mencoba mendekatinya, berharap bisa berdialog. Namun, jawaban yang mereka terima selalu sederhana, padat, namun penuh makna. Ketika ditanya siapa dirinya, ia tersenyum, lalu berkata lirih, "Aku hanyalah seorang hamba, mencari keridhaan Allah." Kalimat itu membuat sebagian orang merinding, sebab kerendahan hati yang terpancar begitu nyata. Kisah-kisah tentangnya menyebar cepat. Seorang penulis dari Turki yang kebetulan berziarah menulis catatan harian, "Aku melihat sosok yang berbeda dari manusia biasa. Ia tidak menonjolkan diri, namun semua orang menoleh saat ia lewat. Ada kekuatan tak terlihat yang membuatmu ingin mendekat." Catatan itu dipublikasikan di media sosial, langsung menuai ribuan komentar. Di Madinah, seorang santri mengisahkan perjumpaan unik. Saat berjalan di halaman Masjid Nabawi, ia melihat pria itu berdiri lama di depan makam Rasulullah. Air matanya jatuh deras, tetapi wajahnya tetap tenang. Orang-orang yang melihat ikut larut dalam suasana haru, hingga banyak jamaah tak kuasa menahan tangis. Seakan ada ikatan batin kuat antara lelaki itu dengan jejak sejarah Islam. Fenomena ini membuat aparat keamanan bingung. Mereka melihat kerumunan yang selalu terbentuk dimanapun pria itu berada, namun tidak menemukan alasan untuk membubarkan. Tidak ada seruan politik, tidak ada provokasi. Yang terjadi hanyalah sekumpulan orang yang larut dalam doa, zikir, dan air mata. Bahkan beberapa petugas diam-diam ikut berdoa ketika berjaga, merasa jiwa mereka ikut disentuh. Saksi lain berasal dari seorang dokter asal Pakistan yang kebetulan sedang umrah. Ia mengaku menyaksikan peristiwa aneh. Seorang jamaah jatuh pingsan di dekat lelaki itu, dan tanpa ada tindakan medis apapun, pria misterius itu hanya menyentuh bahu si pasien sambil berdoa lirih. Seketika jamaah itu sadar, lalu berdiri kembali dengan wajah cerah. Dokter tersebut kebingungan, sebab dari kacamata medis, kejadian itu sulit diterima. Tak berhenti di situ, muncul cerita dari seorang musafir Afrika Utara. Ia menegaskan pernah mendengar lantunan doa pria itu meski jaraknya cukup jauh, dan suara itu terdengar sangat jelas di telinganya, padahal tidak ada pengeras suara di sekitarnya. Lebih mengejutkan lagi, doa itu diucapkan dalam bahasa yang dipahami setiap orang yang hadir. Bagi penutur Arab, terdengar fasih. Bagi penutur Persia, terasa alami. Bagi penutur Melayu, terdengar akrab. Semua orang mendengarnya sesuai dengan bahasa ibu masing-masing. Peristiwa ini menimbulkan kehebohan besar.
Banyak yang segera menghubungkan kejadian tersebut dengan riwayat akhir zaman. Para ulama senior dimintai pendapat. Sebagian menegaskan bahwa hal-hal luar biasa ini tidak boleh diabaikan, karena sesuai dengan nubuat tentang seorang pemimpin adil yang akan muncul di akhir zaman. Namun sebagian lain mengingatkan umat agar tetap waspada terhadap tipu daya setan. Di tengah perdebatan itu, satu hal pasti, sosok misterius ini telah berhasil menyalakan bara harapan di hati umat. Mereka yang sebelumnya larut dalam hiruk-pikuk dunia mulai kembali ke masjid, memperbanyak zikir, mendalami Al-Quran. Perubahan mendadak ini mengejutkan banyak pihak. Bahkan pasar yang biasanya riuh menjelang malam menjadi sepi, sebab masyarakat lebih memilih duduk di majelis ilmu, berharap mendapat pencerahan. Banyak orang bermimpi tentang pria tersebut. Dalam mimpi, ia selalu digambarkan memimpin barisan panjang umat menuju cahaya terang di ujung padang pasir. Ada pula yang melihatnya menuntun kuda putih sambil membawa bendera hitam. Gambaran-gambaran itu menambah keyakinan sebagian orang bahwa inilah saat yang dijanjikan. Namun, tidak semua hati menerima kabar ini dengan gembira. Ada yang merasa terancam. Beberapa pemimpin dunia khawatir apabila sosok itu benar-benar Imam Mahdi, maka kekuasaan mereka akan runtuh. Maka, mereka mulai mengatur strategi, mengirim intelijen, mencari tahu identitas sebenarnya. Akan tetapi, setiap kali mereka mencoba menangkapnya, pria itu seakan lenyap begitu saja, sulit dilacak, seolah dilindungi kekuatan gaib. Di balik kegemparan itu, umat semakin haus akan kepastian. Siapakah sebenarnya lelaki ini? Benarkah ia yang ditunggu-tunggu selama berabad-abad? Ataukah hanya ujian iman, sekadar kilatan cahaya yang menguji hati manusia? Pertanyaan-pertanyaan itu bergulir, menyelimuti setiap percakapan di rumah, masjid, hingga pasar. Namun, satu kenyataan tak terbantahkan, sosok misterius tersebut telah mengguncang hati umat, menyatukan mereka dalam doa, harapan, sekaligus kegelisahan. Semakin hari, pengaruhnya makin meluas. Orang-orang mulai menantikan langkah berikutnya, menunggu tanda besar yang akan menentukan apakah ia benar pembawa cahaya keadilan atau sekadar bayangan yang hadir untuk menguji keyakinan. Di tengah kegelisahan yang melanda masyarakat, perhatian umat beralih pada kitab-kitab klasik yang memuat nubuat tentang akhir zaman. Para penuntut ilmu berbondong-bondong membuka lembaran karya ulama besar, mencari petunjuk yang dapat menjelaskan fenomena aneh yang sedang berlangsung. Nama-nama seperti Ibnu Katsir, Imam As-Suyuti, dan Al-Qurtubi kembali bergema, seakan suara mereka menembus ruang waktu untuk memberi arah kepada generasi yang kebingungan. Di salah satu majelis malam Jumat di Makkah, seorang syekh sepuh membacakan riwayat yang menyebutkan kemunculan seorang pemimpin adil dari keturunan Nabi Muhammad, yang akan memenuhi bumi dengan keadilan setelah sebelumnya dipenuhi kezaliman. Jamaah yang hadir terdiam, menahan napas, seolah-olah setiap kata menjadi anak panah yang menembus hati. Kalimat-kalimat itu terasa hidup, seakan menjawab pertanyaan yang selama ini terpendam. Bukan hanya teks klasik yang menjadi bahan pembahasan. Gejala langit pun turut diperhatikan. Astronom amatir maupun ahli resmi mencatat keanehan. Bintang berekor melintas lebih terang dari biasanya, cahaya berpendar di ufuk barat saat fajar, bahkan bulan terlihat lebih besar dari perhitungan normal. Fenomena ini memunculkan keyakinan baru bahwa tanda-tanda yang dinubuatkan telah mendekat. Seorang alim dari Madinah mengisahkan bahwa beberapa hari terakhir ia bermimpi melihat cahaya besar turun dari arah Syam, menyinari tanah Hijaz hingga seluruh masjid dipenuhi cahaya putih keperakan. Mimpi itu membuatnya menangis lama setelah terbangun, karena sesuai dengan riwayat yang pernah ia pelajari di masa mudanya. Kabar mimpinya menyebar cepat, menambah keyakinan sebagian masyarakat bahwa sesuatu yang agung sedang berlangsung. Dalam forum lain, seorang pemuda asal Mesir membacakan hadis-hadis mengenai huru-hara besar sebelum datangnya sosok penyelamat. Ia mengingatkan tentang fitnah yang menyerupai potongan malam gelap, ketika manusia sulit membedakan benar dan salah. Tidakkah kita sedang mengalaminya sekarang? Tanyanya dengan suara bergetar. Jamaah terdiam, lalu beberapa di antaranya mengangguk pelan, merasakan kebenaran dalam kalimat tersebut. Langit malam di Makkah pun menjadi bahan renungan. Banyak yang mengaku melihat bintang-bintang bergerak tidak seperti biasanya. Ada yang menyaksikan cahaya melintas mendadak lalu menghilang. Ada pula yang melihat awan membentuk formasi menyerupai tulisan Arab. Walau sebagian ilmuwan menganggap hal itu sebagai ilusi optik, umat tetap memaknainya sebagai tanda. Bagi mereka, alam raya sedang bersekutu menyampaikan pesan ilahi. Di sebuah pesantren kecil di Jeddah, sekelompok santri bermusyawarah bersama gurunya. Mereka menelaah naskah kuno yang diwariskan dari generasi sebelumnya. Tertulis bahwa akan muncul pemimpin dari tanah haram, namanya serupa dengan Rasulullah, yang kelahirannya akan disembunyikan hingga waktu tertentu.
Santri-santri muda itu tertegun, membandingkan tulisan dengan berita yang sedang ramai. Hati mereka bergetar, merasa sedang menyaksikan peristiwa yang dulu hanya terdengar sebagai dongeng jauh. Namun tidak semua menerima dengan terbuka. Sebagian ulama menegaskan bahwa berhati-hati jauh lebih baik daripada terburu-buru menetapkan keyakinan. Mereka mengingatkan bahwa sejarah pernah mencatat banyak klaim palsu. Seringkali manusia terbawa euforia, lalu kecewa ketika kenyataan tidak sesuai harapan. Sikap hati-hati itu menjadi pengingat bahwa meski tanda langit mempesona, ujian keimanan tetap menuntut kesabaran dan kebijaksanaan. Meski demikian, suasana batin umat berubah drastis. Orang-orang yang sebelumnya lalai kini sibuk memperbaiki amal. Masjid dipenuhi jamaah yang membaca Al-Quran hingga larut malam. Zikir menggema dari rumah ke rumah, menciptakan atmosfer spiritual yang jarang terjadi sebelumnya. Seakan bumi dan langit berpadu menyiapkan panggung besar bagi hadirnya pemimpin yang dijanjikan. Di sela keramaian itu, kisah menggetarkan datang dari seorang ibu tua. Ia bermimpi melihat rembulan pecah menjadi dua bagian, lalu bersatu kembali di atas Ka'bah. Dalam mimpi itu, seorang lelaki berjubah putih berdiri di bawah cahaya, dikerumuni manusia dari berbagai bangsa. Ibu itu menangis ketika menceritakan mimpinya, karena yakin lelaki itu adalah pemimpin yang dijanjikan. Ceritanya menyebar cepat, menambah keyakinan sebagian besar jamaah. Media sosial memainkan peran penting. Ribuan unggahan berisi rekaman langit malam, cahaya aneh, serta kesaksian saksi mata tersebar luas. Diskusi daring penuh spekulasi, sebagian mendukung penuh, sebagian mengkritik keras. Namun satu hal tidak terbantahkan, topik ini menyatukan perhatian jutaan manusia dari berbagai belahan dunia. Ketegangan pun meningkat. Pemerintah mulai khawatir fenomena ini akan memicu kerusuhan. Beberapa pihak berusaha membatasi penyebaran informasi, namun teknologi modern membuat hal itu mustahil. Bahkan berita resmi yang mencoba menyangkal justru menimbulkan kecurigaan lebih besar. Rakyat semakin yakin ada kebenaran yang sengaja disembunyikan. Malam demi malam, jamaah berkumpul menatap langit, menunggu tanda berikutnya. Harapan mereka sederhana, jika benar pemimpin akhir zaman telah tiba, semoga ia segera menampakkan diri secara terbuka. Jika belum, semoga Allah memberi kesabaran agar tidak tergelincir oleh bisikan setan. Hingga akhirnya, sebuah peristiwa luar biasa mengguncang hati semua orang. Di tengah malam yang tenang, cahaya putih menyinari Ka'bah, lebih terang daripada lampu manapun. Cahaya itu bertahan beberapa menit, membuat ribuan jamaah menangis, bersujud, dan memohon ampunan. Tidak ada yang bisa menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah. Bagi mereka, langit telah bersaksi. Sejak saat itu, keyakinan umat semakin menguat. Ramalan ulama, tanda alam, serta kesaksian batin menyatu menjadi simpul keyakinan bahwa zaman besar sedang dimulai. Pertanyaan yang tersisa hanyalah, kapan sosok itu akan benar-benar menyatakan dirinya di hadapan dunia? Desas-desus tentang kehadiran seorang figur asing yang tiba-tiba muncul di sekitar Masjidil Haram mulai menyebar bagaikan api menyambar rumputan kering. Tidak ada yang tahu pasti dari mana ia berasal, namun wajahnya memancarkan kewibawaan yang sulit diabaikan. Penampilannya sederhana, mengenakan gamis putih bersih tanpa hiasan, jubah hijau lusuh menutupi bahunya, serta sorban krem yang terikat rapi. Tatapannya teduh, penuh ketenangan, seakan mampu menembus dinding hati setiap orang yang melihatnya. Para jamaah yang berpapasan dengannya merasakan getaran aneh. Ada yang mendadak menangis tanpa sebab, ada pula yang merasa dadanya dipenuhi cahaya hingga sukar bernapas. Ia tidak berbicara banyak, hanya menjawab singkat pertanyaan-pertanyaan kecil dengan suara lembut namun tegas. Anehnya, meski ucapannya sederhana, maknanya begitu dalam, seakan mengandung hikmah abadi. Beberapa hari setelah kemunculannya, kabar tentang pria itu merebak di kalangan penduduk Makkah. Pedagang pasar bercerita ia selalu membayar dengan uang halal meski harga melambung tinggi. Anak-anak mengisahkan betapa lembutnya ia menolong burung kecil yang terjatuh dari sarang. Bahkan tukang kebersihan masjid bersumpah melihatnya mengangkat sampah diam-diam ketika semua orang tidur. Cerita-cerita kecil itu menyatukan gambaran besar. Sosok misterius itu berbeda dari manusia kebanyakan. Orang-orang mulai menghubungkannya dengan riwayat tentang seorang pemimpin akhir zaman. Apalagi tanda-tanda sebelumnya sudah ramai diperbincangkan, cahaya di langit, bintang berekor, dan mimpi para ulama. Banyak yang yakin dialah figur yang dinubuatkan dalam hadis. Namun ada pula yang ragu, takut tertipu oleh penampakan palsu. Malam itu, di sekitar Ka'bah, kerumunan jamaah semakin padat. Mereka ingin melihatnya lebih dekat.
Namun pria tersebut tidak pernah menonjolkan diri. Ia lebih memilih duduk di sudut gelap, membaca ayat-ayat suci dengan suara pelan, hanya terdengar oleh orang yang benar-benar mendekat. Meski begitu, ketenangannya memancar ke seluruh area, membuat suasana berubah hening, seakan dunia berhenti berputar. Seorang ulama terkemuka akhirnya memberanikan diri menghampiri. Dengan penuh rasa hormat, ia memberi salam, lalu bertanya, "Siapakah engkau, wahai saudaraku?" Banyak orang menunggu penjelasan. Lelaki itu tersenyum tipis, lalu menjawab, "Aku hanyalah seorang hamba yang mencari ridha Allah." Jawaban singkat tersebut menambah tanda tanya. Ia tidak menyangkal, namun juga tidak mengakui. Kabar itu menyebar keluar tanah haram. Video amatir memperlihatkan pria berjubah hijau duduk di dekat Ka'bah, dikerumuni jamaah yang menangis. Rekaman tersebut viral di media sosial, memicu perdebatan global. Sebagian menyebutnya Imam Mahdi, sebagian lain menuduh hanya aktor atau pengembara biasa. Pemerintah merasa resah, khawatir kerumunan semakin tak terkendali. Pada malam berikutnya, keanehan semakin nyata. Saat sholat Isya di Masjidil Haram, imam utama tiba-tiba sakit dan tidak mampu melanjutkan. Jamaah panik, hingga seseorang menunjuk pria misterius itu. Awalnya ia menolak, menunduk dengan rendah hati. Namun dorongan jamaah semakin kuat, akhirnya ia maju. Ketika ia mulai mengimami, suara bacaannya membuat ribuan orang terisak. Lantunannya bening, penuh penghayatan, seolah menembus langit. Setiap huruf terdengar seperti doa yang menggetarkan bumi. Seluruh makmum merasa sedang dipimpin langsung oleh seseorang yang dipilih Allah. Setelah salam terakhir, suasana hening panjang menyelimuti masjid, sebelum tangisan tak terbendung memenuhi udara. Momen itu menjadi titik balik. Banyak jamaah bersaksi merasakan kedamaian yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Ada yang mengaku melihat cahaya putih mengelilinginya, ada pula yang merasa malaikat turun bersama bacaan syalatnya. Kesaksian tersebut memperkuat keyakinan bahwa pria itu bukan manusia biasa. Keesokan harinya, kerumunan lebih besar lagi. Orang-orang dari berbagai negara rela bermalam di pelataran masjid hanya untuk menunggu kehadirannya. Para ulama senior pun berpecah. Sebagian besar meyakini tanda-tanda sesuai dengan nass hadis. Namun kelompok lain mengingatkan agar tidak tergesa, sebab fitnah akhir zaman sangat halus. Di tengah keramaian itu, sosok misterius tetap menolak untuk mengaku sebagai siapapun. Ia hanya berkata, "Jika Allah menghendaki, Dia akan menyingkapkan segalanya. Tugasku hanyalah beribadah." Kalimat itu tidak memadamkan rasa penasaran, justru menambah rasa hormat sekaligus harap. Namun, pihak berkuasa mulai mengambil langkah. Mereka mengirim aparat untuk mendekatinya. Anehnya, setiap kali aparat mencoba menghampiri, hati mereka bergetar, kaki lemas, bahkan ada yang menangis tanpa sebab. Akhirnya mereka mundur, tak sanggup menyentuhnya. Kejadian ini menambah keyakinan banyak orang bahwa perlindungan ilahi menyertainya. Pada malam keempat, sebuah kejadian luar biasa kembali terjadi. Saat ia sedang duduk merenung di dekat Ka'bah, seekor burung merpati putih tiba-tiba hinggap di pundaknya. Jamaah sontak bersuara takbir. Simbol itu seakan pertanda bahwa langit sendiri memberi kesaksian. Peristiwa demi peristiwa menumpuk, semakin sulit dibantah. Dunia terbelah menjadi dua, mereka yang yakin bahwa Imam Mahdi sudah hadir, dan mereka yang menolak keras. Namun satu hal tak terbantahkan, sosok misterius itu telah mengguncang hati jutaan manusia, menyatukan perhatian dunia ke tanah haram. Kehadirannya bukan sekadar isu spiritual, melainkan awal dari perubahan besar. Umat merasa sedang menyaksikan babak baru sejarah, yang kelak akan tercatat sebagai titik balik peradaban. Dan semua bermula dari seorang lelaki sederhana, yang duduk tenang di sudut Masjidil Haram, tanpa nama, tanpa klaim, namun dengan cahaya yang tak mampu disembunyikan. Keramaian kota suci semakin membesar. Setiap lorong, setiap sudut, bahkan setiap atap rumah dipenuhi manusia yang berdebat, berbisik, atau sekadar menunggu kabar terbaru tentang pria berjubah hijau yang diyakini sebagian orang sebagai sosok istimewa. Hiruk-pikuk itu berubah menjadi arus besar yang sulit dikendalikan. Para pedagang menghentikan aktivitasnya lebih awal, para jamaah asing menunda perjalanan pulang, sementara penduduk setempat gelisah menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kabar tentang pria tersebut sudah menyebar keluar perbatasan. Media dari berbagai negara menurunkan tim liputan, saluran televisi menayangkan siaran langsung, bahkan jejaring sosial dibanjiri potongan gambar dan video pendek yang memperlihatkan kerumunan di Masjidil Haram. Dunia mendadak tertuju pada satu titik,
Seolah seluruh peradaban berhenti sejenak untuk menyaksikan pertunjukan takdir yang tengah berlangsung. Namun, bersama derasnya arus berita, lahirlah pertentangan hebat. Ulama-ulama besar terbelah menjadi dua kubu. Sebagian menyatakan keyakinan penuh bahwa tanda-tanda yang terlihat selaras dengan nubuah. Mereka mengutip dalil, menelaah hadis, dan menyebutkan keterangan lama yang menggambarkan kehadiran seseorang pada akhir zaman. Sementara pihak lain dengan keras menolak, menuduh semua itu hanyalah rekayasa, tipu daya, bahkan potensi fitnah besar yang bisa merusak tatanan keagamaan. Pertarungan wacana itu tidak berhenti di mimbar. Di jalanan, perdebatan berubah menjadi keributan. Kelompok yang mendukung meneriakan takbir dengan penuh semangat, mengibarkan panji putih bertuliskan kalimat tauhid, sementara penentang berusaha membubarkan mereka dengan teriakan tandingan. Suasana kota menjadi panas, udara penuh ketegangan. Bahkan aparat keamanan kewalahan mengendalikan massa yang terus membesar dari jam ke jam. Di tengah hiruk-pikuk itu, pria berjubah hijau tetap diam, tidak mengeluarkan pernyataan yang bisa memprovokasi. Ia memilih berdiam diri di sudut masjid, berdoa dengan khusyuk, menundukkan kepala seakan tak peduli pada hiruk-pikuk di luar. Justru sikap diamnya membuat api pertentangan semakin berkobar. Pihak yang mendukung menafsirkan sikap itu sebagai bukti kerendahan hati, sedangkan musuhnya menganggapnya sebagai strategi licik untuk menciptakan aura misterius. Kedua kelompok kemudian melibatkan tokoh-tokoh politik. Beberapa pemimpin negara tetangga diam-diam mengirim utusan, mencoba mencari keuntungan dari situasi kacau ini. Mereka berharap bisa menggunakan isu kehadiran pria itu sebagai alat legitimasi kekuasaan atau sebagai senjata melemahkan lawan politik. Sementara penguasa lokal berada di persimpangan jalan, mendukung berarti mengambil risiko kehilangan kendali, menolak berarti menentang arus keyakinan umat yang semakin besar. Di majelis-majelis ilmiah, diskusi memanas. Sebagian cendekiawan dengan lantang menyampaikan bukti-bukti ilmiah bahwa ciri-ciri yang muncul sesuai dengan riwayat klasik. Mereka menuliskan risalah panjang, mengirimkan pesan melalui internet, membagikan selebaran, hingga menyebarkan rekaman audio untuk memperkuat keyakinan. Di sisi lain, kalangan skeptis membalas dengan argumen rasional, menekankan pentingnya kehati-hatian, mengingatkan bahwa banyak orang pada masa lalu mengaku sebagai pembawa petunjuk, padahal terbukti penipu. Pertentangan itu menjalar hingga ke dalam rumah tangga. Suami dan istri berbeda pandangan, orang tua dan anak terpecah, sahabat lama bertengkar, bahkan saudara kandung saling menuding. Masjid yang seharusnya menjadi pusat persatuan berubah menjadi ajang perdebatan. Orang-orang tidak lagi fokus pada ibadah, melainkan sibuk menilai siapa yang benar dan siapa yang salah. Malam hari pun tidak membawa ketenangan. Di pasar, bisikan-bisikan keras terdengar dari warung kopi hingga toko buku. Di penginapan, tamu-tamu asing saling bertukar cerita, menebak-nebak kemungkinan yang akan terjadi esok. Langit Makkah dihiasi cahaya bulan pucat, namun hati manusia tetap diliputi api yang membara. Ketegangan mencapai puncaknya ketika dua kelompok besar berhadapan di halaman luas Masjidil Haram. Ratusan orang berdiri saling berhadapan, meneriakkan slogan masing-masing. Situasi nyaris pecah menjadi bentrokan fisik. Polisi berbaris, membentuk pagar betis, berusaha menahan amarah massa yang terus mendorong ke depan. Tiba-tiba, suasana hening. Pria berjubah hijau itu muncul di antara kerumunan. Langkahnya tenang, wajahnya tidak menampakkan ketakutan. Semua mata tertuju padanya. Sorak-sorai terhenti, teriakan melemah, hanya desiran angin yang terdengar. Ia mengangkat tangannya, seakan memberi isyarat agar semua orang berhenti. Entah mengapa, massa yang tadinya beringas mendadak terdiam. Dengan suara lembut, ia berkata, "Kenapa kalian saling mencaci? Kenapa kalian menghunus kebencian, padahal kitab mengajarkan kasih sayang? Aku bukan datang untuk menimbulkan pertikaian, aku hanya ingin mengingatkan agar kalian kembali pada fitrah." Kata-katanya membuat banyak orang menangis, tetapi juga menimbulkan kemarahan bagi yang menolak. Para penentang menuduhnya sengaja memainkan perasaan manusia dengan ucapan indah. Mereka berteriak, menuntut agar ia membuktikan jati dirinya secara nyata. Pertentangan pun semakin tajam. Ada yang bertekad melindunginya dengan nyawa, ada pula yang berikrar menyingkirkannya secepat mungkin. Peristiwa malam itu menjadi penanda bahwa konflik tidak lagi sekadar wacana, melainkan sudah berubah menjadi pertarungan keyakinan yang siap mengorbankan segalanya. Dunia menyaksikan peristiwa ini dengan mata terbelalak. Kamera televisi menyorot setiap detail, jurnalis menulis laporan panjang, para pengamat memprediksi dampak besar yang mungkin terjadi. Sejarah mencatat, sejak saat itu,
Api pertentangan tak lagi bisa dipadamkan dengan kata-kata sederhana. Riuh kota suci semakin memanas. Seiring dengan meluasnya kabar tentang figur berjubah sederhana itu, masyarakat internasional pun terbelah. Media dari berbagai belahan bumi mengulas fenomena tersebut dengan sudut pandang beragam. Ada yang menyorotnya sebagai tanda kebangkitan spiritual global, ada pula yang menuduhnya sebagai ilusi massal akibat kondisi psikologis jamaah. Namun di balik perdebatan panjang, satu hal nyata, sosok itu telah mengguncang fondasi keyakinan banyak orang. Di dalam tanah haram, perpecahan kian terasa. Sebagian jamaah mendeklarasikan kesetiaan, bahkan bersumpah siap mengorbankan nyawa demi melindunginya. Mereka meyakini, inilah pemimpin akhir zaman yang telah dijanjikan. Di sisi lain, kelompok ulama skeptis menuduhnya penyebar fitnah. Mereka menegaskan bahwa kemunculan Imam Mahdi tidak boleh ditentukan berdasarkan emosi massa, melainkan harus disaring dengan dalil kuat. Perdebatan sengit merambat hingga ke mimbar-mimbar khutbah Jumat, menyalakan bara kontroversi. Ketegangan semakin memuncak ketika pemerintah mulai mengambil langkah tegas. Pasukan khusus ditempatkan di sekitar Masjidil Haram untuk mencegah kerumunan. Jalan-jalan menuju pelataran Ka'bah diperketat. Namun kebijakan tersebut justru memicu perlawanan rakyat. Ribuan orang tetap berusaha masuk, menolak mundur meski harus melewati barikade. Tangisan, doa, dan pekikan takbir bersahut-sahutan, menciptakan suasana mencekam. Di tengah kekacauan itu, pria misterius tetap menjaga ketenangan. Ia duduk bersila di sudut masjid, membaca doa lirih, seolah tidak terusik. Wajahnya tak menampakkan rasa takut sedikit pun. Beberapa saksi mengatakan cahaya redup tampak memancar di sekelilingnya, menenangkan orang-orang yang berada dekat dengannya. Seakan keberadaannya adalah benteng tak terlihat yang menjaga jamaah dari keputusasaan. Malam berikutnya, terjadi peristiwa tak terduga. Saat ribuan orang melaksanakan sholat berjamaah, listrik di sekitar Masjidil Haram mendadak padam. Gelap gulita menyelimuti, membuat jamaah panik. Namun dalam kegelapan itu, suara bacaan Quran dari pria berjubah hijau terdengar jelas, bergema menembus malam. Suaranya menenangkan, membuat kerumunan kembali tenang. Orang-orang bersumpah bahwa mereka melihat cahaya samar keluar dari tubuhnya, cukup menerangi lingkaran kecil di sekitarnya. Fenomena ini menambah keyakinan sebagian besar jamaah bahwa ia memang dilindungi oleh kuasa ilahi. Keesokan paginya, perlawanan semakin keras. Para penentangnya menuduh bahwa fenomena tersebut hanyalah trik untuk menipu umat. Mereka mendesak agar pria itu diinterogasi. Namun setiap kali aparat mencoba mendekat, langkah mereka melemah, tubuh bergetar hebat, lalu mundur dengan wajah pucat. Tidak ada satupun yang sanggup menyentuhnya. Fenomena ganjil ini menimbulkan pertanyaan, siapakah sebenarnya lelaki tersebut? Sementara itu, di luar Arab, dunia Islam pun terpecah. Ada negara yang mengirim utusan khusus untuk mencari kebenaran. Beberapa pemimpin politik memandang peristiwa ini sebagai ancaman, takut akan lahirnya gerakan besar yang tak terkendali. Sebaliknya, banyak rakyat kecil justru merasa harapan baru lahir dari padang pasir. Bagi mereka, ini adalah saat yang ditunggu-tunggu berabad-abad lamanya. Puncak ketegangan terjadi pada sebuah malam Jumat. Jamaah membludak, memadati seluruh halaman masjid. Pasukan keamanan bersiap siaga, ulama berkumpul untuk mencari keputusan. Dalam kerumunan itu, sosok misterius berdiri. Ia menatap langit, lalu berkata dengan suara lantang, "Wahai manusia, aku tidak memohon pengakuan. Aku hanya mengingatkan, dunia sedang menuju jurang. Perselisihan, kezaliman, dan kelalaian telah membuat umat kehilangan arah. Jika kalian ingin selamat, kembalilah pada Al-Quran, pada sunnah Nabi, pada persaudaraan sejati." Ucapannya sederhana, namun membuat ribuan orang menangis. Tak ada pengakuan langsung sebagai siapapun, tetapi kalimat itu bagai petir yang membelah hati. Seakan langit sendiri menyampaikan pesan melalui lisannya. Saat itu juga, sebagian ulama yang tadinya ragu mulai terdiam. Mereka menyadari bahwa tidak ada motif duniawi dari ucapannya. Pria itu tidak meminta harta, tidak menuntut kedudukan, tidak mengajak pada kelompok tertentu. Yang ia serukan hanyalah kembali kepada Allah. Namun fitnah akhir zaman memang rumit. Kelompok yang menolak tetap bersikeras bahwa ini adalah ujian. Mereka menganggap kerumunan hanyalah bentuk euforia massal yang berbahaya. Sebagian bahkan menuduhnya sebagai agen yang ingin memecah belah umat. Ketegangan pun semakin panas, hampir memicu bentrokan terbuka. Di tengah situasi genting itu,
pria berjubah hijau kembali memilih diam. Ia hanya berkata kepada murid-murid yang setia mengikutinya, "Jangan balas kebencian dengan kebencian. Tugas kita bukan menumpahkan darah, melainkan menjaga cahaya agar tetap menyala." Kalimat itu menahan para pengikutnya dari tindakan anarkis. Namun ujian sesungguhnya belum berakhir. Pada malam terakhir bulan itu, badai pasir besar melanda Makkah. Angin kencang menghantam, debu tebal menutupi langit, membuat ribuan jamaah berlarian mencari perlindungan. Anehnya, area sekitar tempat ia duduk tetap tenang, tidak tersentuh badai. Orang-orang yang berada di dekatnya merasa terlindung, seakan berada di bawah kubah tak kasat mata. Fenomena itu menjadi saksi tambahan, memperkuat keyakinan bahwa langit benar-benar berpihak padanya. Pertentangan pun mencapai puncaknya. Sebagian umat yakin inilah tanda-tanda besar, sebagian lain tetap menolak keras. Dunia menonton dengan tegang, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah ia akan benar-benar menyingkap identitasnya, atau justru hilang kembali tanpa jejak? Babak itu menjadi titik ujian terbesar, bukan hanya bagi sosok misterius, melainkan juga bagi umat manusia. Sebab pada akhirnya, pertanyaan sesungguhnya bukan siapakah dia, melainkan apakah kita siap menyambut kebenaran ketika ia datang, meski tidak sesuai dengan dugaan kita? Fajar menyingsing di atas tanah haram dengan suasana penuh tanda tanya. Setelah malam-malam panjang yang dipenuhi kegelisahan, masyarakat dari berbagai penjuru dunia menunggu kelanjutan kisah pria berjubah hijau yang telah mengguncang nurani umat. Udara pagi terasa berbeda, seolah langit sedang mempersiapkan momen bersejarah. Ribuan orang masih berkumpul di sekitar Masjidil Haram, sebagian duduk khusyuk berzikir, sebagian lain berdebat keras tentang sosok misterius tersebut. Hari itu, ketegangan memuncak. Beberapa tokoh berpengaruh dari kalangan ulama, pemimpin politik, serta akademisi internasional berkumpul untuk menyaksikan langsung. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri apa yang sesungguhnya terjadi. Bagi sebagian, ini kesempatan terakhir untuk membuktikan keyakinan. Bagi yang lain, ini momen krusial untuk menggugurkan keraguan. Ketika matahari perlahan naik, pria berjubah hijau itu keluar dari sudut masjid. Wajahnya teduh, langkahnya mantap, suaranya tenang. Ia berdiri di tengah kerumunan, menatap manusia yang datang dari segala bangsa. Tidak ada rasa takut terpancar darinya, hanya ketulusan yang sulit dijelaskan. Jamaah serentak terdiam, udara hening seolah seluruh kota suci berhenti bernafas menunggu kata-kata berikutnya. Dengan suara yang menggema, ia memulai. "Saudara-saudaraku, kalian telah mendengar banyak kabar, sebagian benar, sebagian dusta. Kalian mencari kepastian, namun lupa bahwa hakikat kepastian hanya milik Allah. Aku tidak datang membawa kekuasaan duniawi, aku tidak datang untuk menuntut tahta atau harta. Aku datang hanya sebagai pengingat agar kalian kembali pada jalan lurus." Kalimat itu membuat banyak orang menitikkan air mata. Sederhana, tetapi menyentuh relung terdalam. Ia tidak menyebutkan identitas secara eksplisit, namun setiap ucapan menyiratkan kedalaman spiritual luar biasa. Para pendengar merasakan getaran iman yang sulit dijelaskan. Namun di sisi lain, para penentangnya tidak tinggal diam. Mereka menuduhnya menggunakan kata-kata indah untuk menghipnotis massa. Beberapa tokoh berpengaruh bahkan bersumpah bahwa pria tersebut hanyalah penyusup yang memanfaatkan situasi. Ketegangan memuncak ketika kelompok oposisi berusaha menghentikan pidatonya. Akan tetapi, saat mereka mendekat, tubuh mereka melemah, suara tercekat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menahan. Fenomena itu membuat sebagian besar jamaah semakin yakin bahwa ia bukan manusia biasa. Dalam suasana penuh ketegangan itu, tiba-tiba langit berubah. Awan tebal berkumpul, cahaya matahari tertutup, udara menjadi dingin. Lalu terdengar dentuman halus seperti petir jauh di angkasa. Orang-orang memandang langit dengan takjub. Di saat itulah pria berjubah hijau mengangkat tangannya, berdoa dengan bahasa yang penuh kelembutan. Doanya singkat, tetapi getaran yang ditimbulkan sangat kuat. Banyak yang bersaksi melihat burung-burung berputar di atas Ka'bah, seakan mengikuti alunan doa itu. Setelah doa selesai, ia menoleh pada kerumunan, lalu berkata, "Jangan biarkan fitnah memecah belah kalian. Jangan ikuti hawa nafsu yang menjerumuskan. Jalan keselamatan hanya ada dalam persatuan iman, ketaatan pada Allah, dan cinta kasih antar manusia. Aku hanyalah saksi, bukan penguasa. Aku hanyalah hamba, bukan raja. Kebenaran tidak terikat pada satu pribadi, melainkan pada wahyu yang abadi." Kalimat terakhir itu seakan menjadi puncak pesan yang ingin ia sampaikan.
Tidak ada klaim pribadi, tidak ada tuntutan politik, hanya seruan agar umat kembali memegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Namun justru karena kerendahan hatinya, keyakinan masyarakat semakin menguat. Mereka beranggapan, hanya seseorang dengan hati suci yang mampu menolak popularitas sebesar itu. Kerendahannya justru menjadi bukti keagungan. Para ulama yang tadinya keras menentang mulai terdiam, sebagian menangis, sebagian lain merenung panjang. Di luar Masjidil Haram, berita ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Jutaan orang menyaksikan rekaman langsung melalui siaran televisi dan media daring. Banyak yang tak kuasa menahan air mata melihat kejadian itu. Perdebatan yang sebelumnya penuh kebencian perlahan berubah menjadi diskusi penuh harapan. Namun misteri tetap tersisa. Pria itu tidak pernah menyebut namanya. Tidak ada pengakuan eksplisit bahwa ia adalah sosok yang ditunggu-tunggu. Ia hanya meninggalkan pesan yang menekankan pentingnya keimanan, persaudaraan, dan kasih sayang. Setelah menyampaikan nasihat terakhir, ia perlahan berjalan meninggalkan kerumunan, menyusuri lorong masjid. Orang-orang berusaha mengikutinya, tetapi mendapati dirinya lenyap begitu saja. Tidak ada jejak, tidak ada arah pasti. Seakan bumi menelannya. Kehilangannya menimbulkan perdebatan baru. Ada yang meyakini ia diangkat ke alam gaib untuk kembali pada waktu yang telah ditentukan. Ada yang beranggapan ia masih hidup, berkelana tanpa dikenali. Ada pula yang menuduh seluruh peristiwa hanyalah ilusi. Namun yang pasti, kata-katanya telah tertanam di hati jutaan manusia. Setelah hari itu, dunia tidak lagi sama. Banyak orang yang sebelumnya jauh dari agama mulai kembali mendekat. Ulama yang tadinya sibuk berdebat mulai menyadari pentingnya persatuan. Bahkan pemimpin politik pun terpaksa mempertimbangkan ulang kebijakan mereka. Semua ini lahir dari pesan seorang pria yang tidak menginginkan apapun selain mengingatkan manusia pada Tuhannya. Rahasia besar memang belum sepenuhnya terungkap, tetapi satu hal pasti, umat telah diguncang dari kelalaian. Pertanyaan yang tersisa bukan lagi tentang siapa sosok itu, melainkan apakah manusia siap menjaga warisan pesan yang ia tinggalkan. Apakah dunia sanggup menjaga iman, persaudaraan, dan kasih sayang sebagai bekal menghadapi masa depan yang semakin penuh ujian? Momen itu menjadi titik balik sejarah. Sebuah kisah yang akan terus dibicarakan lintas generasi, sebagai pengingat bahwa terkadang rahasia terbesar bukanlah tentang identitas seseorang, melainkan tentang pesan yang ia bawa.